Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zaman. Saya dari Administrasi Bisnis AB 4D Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang prosedur penanganan surat masuk dan keluar. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian surat terlebih dahulu. Menurut Wilfridu Joseph Sabarija Puwadarminta, surat itu adalah sesuatu yang bertulisan atau yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud, baik secara tertulis maupun tidak. Pengertian surat masuk dan surat keluar. Yang pertama, saya menjelaskan tentang surat masuk. Surat masuk adalah semua tulisan dinas atau pribadi yang diterima oleh instansi atau pihak dari pihak pengirim. Surat keluar adalah semua tulisan yang dikirimkan kepada pejabat atau instansi lain sesuai dengan alamat yang dicantumkan pada surat. Fungsi-fungsi dari surat. Ada fungsi-fungsi dari surat, yaitu yang pertama sebagai bukti tertulis. Karena surat merupakan sarana komunikasi secara tertulis yang dapat dijadikan bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sah. Yang kedua, wakil lembaga atau pribadi dari pembuat surat yang membawa pesan, misi, atau informasi yang hendak disampaikan kepada penerima surat. Yang ketiga, sebagai pegangan untuk bertindak dan titik tolak untuk kegiatan. Yang keempat, sebagai catatan atau dokumentasi historis dan bahan pengingat seseorang dalam kegiatan atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakan untuk membuat kegiatan selanjutnya. Prosedur dari penanganan surat masuk. Yang pertama itu adalah penerimaan. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor. Yang kedua ada penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Jika surat persorangan dan menyangkut masalah pribadi, biasanya langsung ke alamat yang dituju. Tetapi apabila surat yang merupakan surat dinas, kepentingan perusahaan, organisasi, maka surat tersebut harus diproses terlebih dulu. Yang ketiga, adanya pencatatan surat. Pencatatan surat ini dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, ataupun rahasia. Yang keempat, adanya pengarahan surat. Pengarahan surat sini adalah maksudnya menentukan siapa saja yang akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Pengarahan surat ini biasanya dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap pengarangan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksi pada lembar disposisi dan menuliskan siapa aja yang harus memproses surat tersebut. Yang kelima, adanya penyampaian. Jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut disposisi diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis dengan lembar disposisinya. Yang keenam, adanya penyimpanan surat. Jika surat telah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada tata usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang prosedur penanganan surat keluar. Antara lain, yang pertama itu membuat konsep surat. Untuk membuat konsep surat, baik surat resmi maupun surat tidak resmi, terkadang kita memerlukan konsep. Hal apa saja yang ingin kita sampaikan pada surat tersebut. Memang sebaiknya dengan menggunakan konsep yang jelas sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pembuatan surat. Biasanya itu dalam pembuatan konsep surat harus menetapkan tujuan suratnya. Yang kedua, menyediakan informasi pelengkap yang dituju dan yang dibutuhkan. Ketiga itu mengetahui calon penerima surat tersebut. Yang kedua, persetujuan konsep. Setelah persetujuan konsep selesai,
dibuat harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Hal ini biasanya adalah orang yang menandatangani surat, biasanya pimpinan dari perusahaan atau lainnya. Yang ketiga adalah pemberian nomor surat. Konsep ini akan dilengkapi oleh diberi nomor surat. Salah satunya yang perlu diperhatikan adalah pembuatan atau penerimaan pemberian nomor surat hendaknya jelas, sederhana, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Nomor surat biasanya merupakan gabungan dari nomor-nomor dan kode-kode tertentu. Yang keempat, pengetikan konsep. Nah, setelah surat diberikan nomor surat, kemudian diketik dengan tembusannya sekaligus. Dan juga dalam proses pengetikan itu biasanya dilakukan dengan hal-hal seperti yang pertama itu teliti sebelum membuatkan persyaratan dengan lengkap. Yang kedua, dilakukan berapa jumlah tembusan yang diperlukan. Yang ketiga memprioritaskan pengetikan surat yang lebih penting dahulu, dilihat dari segi waktu. Yang kelima, penandatangan surat. Setelah konsep surat diketik dan dilengkapi dengan semua kelengkapan, surat tersebut siap untuk ditandatangani. Yang keenam, pemberian cap stempel organisasi. Langkah berikutnya adalah pemberian cap stempel organisasi, yaitu setelah kiri atas tanda tangan dan mengenal sedikit tanda tangan yang bertanggung jawab langsung terhadap surat yang bersangkutan. Terakhir adalah pencatatan surat keluar. Langkah ini yang dimaksud adalah pencatatan pada buku agenda surat keluar yang dicatat dalam nomor urut, tanggal, tujuan surat, perihal, nomor surat, lampiran yang disusun dengan rapi di agenda, buku agenda. Nah, manfaat dari prosedur surat masuk dan keluar ini, yang pertama itu surat masuk dan keluar akan tercatat dengan baik. Yang kedua, proses penanganan surat jelas dan dapat dijalankan dengan baik. Yang ketiga, surat akan disimpan dan dikelola dengan baik sehingga mudah ditemukan saat diperlukan. Yang keempat, seringkali ada surat masuk dan sifatnya rahasia. Dengan penanganan surat yang baik, maka kerahasiaan akan tetap terjaga. Nah, peralatan dalam penanganan surat masuk dan keluar. Yang pertama ini yang pertama ada baki surat. Baki surat ini berguna sebagai tempat dari berkas yang ada. Selain itu dapat berguna sebagai jenis berkas menurut keperluannya. Yang kedua, adanya buku agenda. Buku agenda ini harus disediakan jika pengurus surat menggunakan sistem buku agenda. Yang ketiga, ada pisau. Pisau ini digunakan untuk membuka surat ataupun memotong surat yang bisa dibuang, yang bersifatnya rahasia. Setelah itu ada alat tulis. Alat tulis harus lengkap. Contohnya saja seperti pulpen, pensil, kertas, stapler, dan lainnya. Dan kelima ini ada stempel. Stempel ini harus ada tanggal terima dan stempel perusahaan agar kita tahu kapan terakhir kali kita menstempel surat tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.